Sepasang burung bangau melayang meniti angin berputar-putar tinggi di langit, tanpa sekalipun mengepak sayap. Mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan amparan lumpur tempat mereka mencari mangsa, katak, ikan, udang, atau serangga air lainnya. Namun, kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang melilihi Duku Paru telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu tak akan menemukan genangan air, meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Yang menjadi bercak-bercak hijau di sana-sini adalah krokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakangnya, seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang ini membuat suara desau. Jerit pipit kecil itu terdengar ketika paruh alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan. Pembunuhan terjadi di udara yang lengang di atas Duku Paru. Angin tenggara bertiup kering, pucuk-pucuk pohon di pendukuhan sempit itu bergoyang. Daun kuning serta ranting kering jatuh, gemersik rumpun bambu, berderit baling-baling bambu yang dipasang anak gembala di tepian Duku Paru. Layang-layang yang terbuat dari daun gadung meluncur naik, kicau beranjangan mendaulat kelengangan langit di atas Duku Paru. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu telah menghitam kulitnya, pecah menjadi 3 juring. Bersama tiupan angin terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Demikian, kearifan alam mengatur agar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan dengan biangnya. Pohon dadap memiliki cara yang hampir sama bagi penyebaran jenisnya. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin berembus, tampak seperti ratusan kupu terbang menuruti arah angin meninggalkan pohon dadap. Kalau tidak terganggu oleh anak-anak Duku Paru, biji dadap itu akan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Begitu perintah alam. Dari tempatnya yang tinggi, kedua burung bangau itu melihat Duku Paru sebagai sebuah gerombolan kecil di tengah padang yang amat luas. Dengan daerah pemukiman terdekat, Duku Paru hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah, hampir 2 kilometer panjangnya. Duku Paru kecil dan menyendiri, Duku Paru yang menciptakan kehidupannya sendiri. 23 rumah berada di pedukuhan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon, moyang semua orang Duku Paru adalah Ki Secamenggala, seorang bromoncora yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberandalannya. Di Duku Paru inilah akhirnya Ki Secamenggala menitipkan darah dagingnya. Semua orang Duku Paru tahu Ki Secamenggala, moyang mereka, dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tetapi mereka memujanya. Kubur Ki Secamenggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Duku Paru menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki Secamenggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang Duku Paru berpusat di sana. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun, ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalahkan cengkeraman akar ketela yang terpendam dalam tanah kapur, kering dan membatu. Mereka terengah-engah, namun batang singkong itu tetap tegak di tempatnya. Ketiganya hampir berputus asa, seandainya salah seorang anak di antara mereka tidak menemukan akal. Kita harus mencari cungkil. Tanpa cungkil kita tidak dapat mencabut singkong sialan ini. Cungkil? Percuma pakai cungkil. Ini tanah terlalu keras. Kalau enggak kita pakai air aja. Pasti dengan mudah kita akan menariknya. Air? Gimana kita bisa mendapatkan air? Kemudian Rasus, Warta, dan Darsun berpandangan.
Ketiganya mengusap telapak tangan masing-masing. Dengan tekad terakhir mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Urat-urat kecil di tangan dan di punggung menegang. Ditolaknya bumi dengan hentakan kaki sekuat mungkin. Serabut-serabut halus terputus. Perlahan tanah merekat. Ketika akar terakhir putus, ketiga anak Duku Paruh itu jatuh terduduk. Tetapi sorak-sorai segera terhambur. Singkong dengan umbi-umbinya yang hanya sebesar jari tercabut. Adat Duku Paruh mengajarkan kerjasama antara ketiga anak laki-laki itu harus berhenti di sini. Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga memperebutkan umbi singkong yang baru mereka cabut. Rasus dan Warta mendapat 2 buah, Darsun hanya 1. Tak ada protes. Ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagiannya dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya, asinnya tanah. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Yakin bahwa binatang gembalaan mereka tidak merusak tanaman orang. Ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain. Di bawah pohon nangka itu, mereka melihat serintil sedang asik bermain seorang diri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Karena letak Duku Paruh di tengah hamparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak dengan jelas dari sana. Angin bertiup ringan, namun cukup meluruhkan dedaunan dari tangkainya. Gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Hilangnya cahaya matahari telah dinanti oleh kekelawar dan kalong. Satu-satu mereka keluar dari sarang di lubang-lubang kayu, ketiak daun kelapa atau kuncup daun pisang yang masih menggulung. Kemarau tidak disukai oleh bangsa binatang mengirap itu. Buah-buahan tidak mereka temukan, serangga pun seperti lenyap dari udara. Pada saat demikian, kampret harus mau melalap daun waru agar kehidupan jenisnya lestari. Pelita-pelita kecil dinyalakan, kelap-kelip di kejauhan membuktikan di Duku Paruh yang sunyi ada kehidupan manusia. Bulan yang lonjong hampir mencapai puncak langit. Cahayanya membuat bayangan temaram di atas tanah kapur Duku Paruh. Kehadirannya di angkasa tidak terhalang awan, langit bening. Udara kemarau makin malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk area bermain. Cahaya bulan mencipta keakraban antara manusia dengan lingkup fitriahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain, dan bertembang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang.